Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung, dan khusus untuk tim dari Rumah Sakit Sarjito kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada siang hari ini. Sudah 2 kali webinar kita belum ketemu, kita ketemunya malah bisa live gitu ya Bapak dan Ibu ya. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengikuti acara sampai pukul setengah 2 siang ini. Dan kami ucapkan juga selamat bergabung kepada tim dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, dari Rumah Sakit, halo, Rumah Sakit Karyadi. Ya, dari Rumah Sakit Karyadi Semarang, dari Rumah Sakit Suraji, dan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Sesuai dengan informasi yang sudah kami sampaikan via email, bahwa webinar pada siang hari ini akan bertema membangun sistem pencegahan dan penindakan fraud di rumah sakit. Untuk siang hari ini narasumber kita adalah Dr. Julita Hendrartini. Juga acara pada hari ini akan dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro, MSc PhD. Baik, kami persilakan Prof. Laksono untuk membuka acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Ya, jadi hari ini kita masuk pada modul kedua, dan ini webinar yang ketiga ya. Nah, modul kedua ini kalau kita lihat dalam web, coba dibuka modul kedua ya. Ya, ini kita masuk lebih detail lagi pada bagaimana sistem pencegahan dan penindakan fraud di kesehatan, di jaringan kesehatan nasional. Dan kita akan mencoba untuk melihat pada pengalaman di Amerika Serikat ya. Ya, coba nah ini yang modul 2 ya. Ya, nah ini. Jadi setelah minggu lalu kita masing-masing rumah sakit sudah punya tim pencegahan fraud, kita masuk pada langkah berikutnya ya. Terus turun. Di mana kita akan mencoba untuk mempelajari sistem lebih lanjut, dan ini di Amerika yang dalam modul kedua ini bisa Anda perhatikan, termasuk juga ada yang di Australia ya. Terus turun lagi ya. Nah, kemudian juga ada di hasil dari kunjungan ke Amerika Serikat yang minggu lalu itu ada perkembangan yang menarik bahwa di Amerika dan juga di Afrika Selatan ada pertemuan besar yang global network ya, jadi jaringan global untuk pencegahan fraud yang memang secara kontinu mengadakan pertemuan-pertemuan seperti kalau ada kongres ahli-ahli penyakit dalam atau penyakit anak di dunia, ini juga setahun sekali ada pertemuan ya. Nah, kita pada hari ini kita akan masuk pada juga pembelajaran mandiri ya, terus ya. Di mana kita akan mencoba, Bapak Ibu semua kami harapkan untuk nanti klik-klik semua yang ada di web di berbagai dunia tadi ya. Kemudian juga turun lagi terus nah terus ya, kemudian juga apa yang ada di FBI, apa yang ada di Medicare Australia ya. Kemudian juga nah ini juga apa yang akan ada pertemuan tadi yang saya sebutkan di Afrika Selatan di Durban untuk Agustus 2014, dan juga ada pertemuan besar yang ada di Texas terus turun ya, di Amerika Serikat ya. Nah ini yang mungkin nanti kita juga akan, kami dari UGM akan mengirim 1 orang, mungkin Bapak Ibu semua dari tiap rumah sakit juga kita harapkan ada 1 orang yang dikirim ke sana ya, kalau bisa ya. Dan dananya berapa Pak? Kira Pak biayanya Pak Anifi? Nah, 48 juta untuk kita ke sana ya, transport dan semuanya termasuk itu ya. Tapi ini akan memberikan pada kita betul-betul satu pendalaman mengenai materi pencegahan dan juga mungkin investigasi untuk fraud yang akan dibahas di Dallas, Texas bulan November ya. Jadi saya kira untuk rumah sakit 50 juta nggak banyak ya, untuk betul-betul kita serius supaya jangan sampai terkena hal-hal yang negatif dari sistem ini ya. Oke, nah nanti kita akan di sini akan diskusi kelompok yang akan nanti dipandu oleh Bu Lita sebagai narasumber mengenai apa itu fraud, dan juga kita akan mencoba untuk mulai membahas apa yang disebut sebagai fraud di Amerika Serikat, dan juga mungkin kita bisa diskusikan apakah memang potensial atau sudah terjadi di rumah sakit kita. Nah, hari ini diskusi awal yang tentunya akan Anda mungkin sudah mulai mengisi ya, tapi nanti akan terus dikembangkan, dan minggu depan kita akan bahas secara
bersama-sama antar rumah sakit ya. Apakah sama nggak gambarannya ya? Ya. Nah, ini tujuan dari minggu ketiga, modul kedua ya, minggu ketiga ini, dan Bapak Ibu semua sudah bisa mempelajari sebelumnya melalui web. Ya. Oke, nah sebagai pengantar lebih lanjut saya akan sedikit membahas mengenai di mana kita berada sebelum nanti Bu Rita masuk pada diskusi kelompok tentang hal yang praktis mengenai apa itu fraud ya. Ya, ke PowerPoint. Ya. Ya, jadi ini sebagai satu pembahasan awal ya. Mengapa kita perlu sistem ini ya? Jadi kita perlu cegah dan perlu kita tindak ya. Ya, slide ya. Karena kalau kita lihat isinya mengenai pengantar dan kita melihat dari Amerika Serikat ini sangat menarik ya. Mengapa di sana sangat serius ya. Dan dari mana mulainya? Nah, ini yang nanti Bu Rita itu kita mulai dari membahas daftar tindakan tadi. Nah, ini. Ya, slide ya. Terus ya. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Jadi minggu lalu ketika kita bahas dengan seluruh peserta ya, ternyata memang seluruh rumah sakit menjawab iya bahwa perlu ada sistem pencegahan dan penindakan ini. Namun masalahnya di sistem kita itu belum ada sistem pencegahan dan penindakan fraud yang jelas ya. Ya. Bahkan ada yang menyatakan itu nggak perlu atau ini cuma untuk nakut-nakuti saja ya. Tapi ini sekali lagi bahwa sistem kita itu belum ada ya. Ini yang mohon diperhatikan ya. Nanti kita lihat lebih detail mengapa belum ada ya. Slide berikutnya. Nah. Ya. Nah, mengapa? Nah, ini yang mengapanya. Kita harus lihat pada aspek apa ya, manusianya atau filosofinya ya. Jadi manusia adalah homo economicus yang selalu ingin lebih dan lebih dan lebih ya. Jadi hidup itu adalah fungsi dari pendapatan yang meningkat tinggi, rekreasi yang sifatnya duniawi, plus kepuasan surgawi ya sekarang seperti sekarang ini. Ya. Nah, kita akan masuk pada pendapatan ini. Ini pendapatan yang menarik ya. Terus ya, slide ya. Nah, pendapatan dalam konteks profesi dokter dan juga nanti ada pendapatan di rumah sakit itu dapat diperoleh dari hal-hal yang wajar ya. Jadi ini kadang-kadang seperti continuum yang tidak jelas ya, bukan hitam putih ya. Tapi juga dapat diperoleh dari hal-hal yang tidak wajar, termasuk menipu di sektor kesehatan ya. Jadi sektor kesehatan juga tidak lepas dari apa yang disebut sebagai tipu menipu ya. Jadi ini jangan sampai kita lihat bahwa sektor kesehatan itu suci, nggak ada tipu menipu ya. Nah ini yang jelas ada ya. Terus ya. Nah rumah sakit juga demikian. Rumah sakit itu dapat meningkatkan pendapatan dari hal-hal yang wajar atau yang tidak wajar nih. Ini yang perlu kita lihat. Slide. Nah, mengapa kita perlu? Nah ini yang menjadi satu isu yang menarik ya. Mengapa kita perlu ini? Nah, slide berikutnya. Ya, nah kita lihat pada ketika bicara mengenai perilaku tadi, itu memang ketika membuat peraturan, ya, itu harus ada semacam apa yang disebut sebagai apakah peraturan itu suatu hal yang sifatnya hanya menetapkan, ini istilah hukumnya beseeking atau mengatur ya. Jadi kalau mengatur itu memang produk undang-undang itu biasanya akan selalu ya disertai dengan apa yang disebut sebagai pasal-pasal sanksi. Nah, Undang-Undang BPJS kalau kita lihat harusnya bersifat regeling nih, mengatur ya, ada sanksinya. Namun dalam konteks mutu dan biaya itu hanya ada kata-kata yang sifatnya tidak mengatur jelas, yaitu hanya kendali mutu dan kendali biaya. Ya, mohon dilihat ya, ini undang-undang yang sangat khusus mengenai jaminan kesehatan itu Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SCSN. Ya. Slide ya. Sementara itu, kalau kita lihat dalam konteks tadi reward and punishment, kalau untuk kegiatan yang wajar dan good practice itu ada promosi, bonus yang sah dan tunjangan sebagainya. Ini yang kita harapkan ada syahnya ya. Di sisi yang kanan itu kegiatan yang tidak wajar, termasuk menipu tadi, fraud tadi ya. Itu harusnya ada peraturan administrasi dan ada aturan hukum, entah itu perdana ataupun perdata ataupun pidana ya. Ya. Slide ya. Nah, kita lihat di Amerika Serikat, mereka mengurusi ini secara serius. Jadi, di samping ada KUHP di Amerika Serikat ya, itu ada juga hukum-hukum lainnya. Nanti berita juga akan menyatakan seperti di sana tuh untuk ngasih komisi itu juga ada undang-undangnya, tidak boleh. Merujuk ke rumah sakit yang miliknya sendiri, yang punya modal, itu juga diatur, nggak boleh sembarangan merujuk ya. Jadi, nah ini banyak hal yang diatur di sana. Juga di Kemenkesnya Amerika Serikat itu juga banyak aturan-aturan yang menyangkut mengenai fraud tadi. Ini barangkali di Amerika Serikat.
Nah, di Indonesia, ya ini yang kita lihat slide ya, itu peraturannya, oh sorry, ini Amerika dulu ya. Amerika itu seperti ini ya. Jadi ada Department of Justice, ada unit pencegahan dan pencegahan fraud di lembaga asuransi kesehatan, ada departemen kesehatannya ya, dan juga ada rumah sakit. Nah ini sudah berjalan lengkap nih. Ya. Tapi di Indonesia kalau kita lihat, ya slide, ya. Nah, nah ini ternyata aturan hukumnya tuh hanya ada di KUHP yang tadi, barang siapa tadi. Besok minggu depan kita bahas ya, barang siapa yang ini menipu itu umum sekali. Belum ada peraturan administrasi mengenai penipuan fraud di JKN. Nah ini yang menjadi satu hal yang menurut kami, ya slide berikutnya ya, slide berikutnya ya, menurut kami itu agak mengkhawatirkan ya, ya paham nggak nih? Jadi yang ada hanya KUHP, ya, belum ada aturan yang sifatnya itu administratif ini, ya, slide, ya. Nah jadi ini, jadi saat ini situasinya itu BPJS itu masih belum begitu mempunyai sistem pencegahan fraud dan penindakannya. Kemenkes juga belum mempunyai bagaimana penindakannya, termasuk kalau di Amerika itu sampai mengembalikan uang ya dan denda ya kalau terbukti fraud ya. Jadi tidak masuk penjara dulu, nggak masuk pidana nggak, tapi ada entah itu peringatan sampai membayar tadi ya slide ya. Nah, di masa mendatang, nah ini yang kita harapkan ya, ini yang kami dari UGM itu ya bersama-sama Kemenkes harapannya seperti ini, ada pencegahan yang disertai dengan penindakan administrasi. Jadi sekali lagi tidak bisa kita mencegah tok menghimbau itu tidak mungkin ya, harus ada semacam penindakannya. Tapi jangan sampai pagi-pagi sudah sampai ke hukum pidana yang penjara ya. Nah nih, kalau di BPJS itu tentunya ada penindakan hukum perdatanya, barangkali juga ada pemutusan kontrak atau ya masalah yang terkait dengan hukum ganti rugi dan sebagainya. Ya. Nah, rumah sakit juga demikian. Dokter ataupun yang terus-terusan seperti itu ya mungkin ada peringatan dan sebagainya. Ini yang perlu kita bikin semacam aturan direksi bahwa jangan sampai ada fraud ya. Nah, jadi ini yang masih harus kita bangun secara bersama-sama, cukup banyak. Nah, sehingga pertanyaan menariknya slide berikutnya. Nah, dari mana mulainya? Nah, nah ini yang hari ini kita mulai dari ya slide berikutnya ya. Kita mencoba membentuk sebuah daftar yang berisi tindakan apa saja yang disebut sebagai fraud di JKN, khususnya yang ada di rumah sakit. Karena ada fraud di puskesmas, ada fraud di masyarakatnya sendiri, fraud di industri farmasi dan sebagainya ya, atau di BPJS-nya juga bisa. Dan ini dikembangkan nanti menjadi pedoman oleh Kemenkes. Jadi sekali lagi pelatihan ini memang pelatihan yang belum ada pedomannya, tapi justru juga akan membuat pedoman ya. Dan minggu depan akan ada undangan dari Kemenkes untuk hal ini. Ya. Teruskan ya. Nah, jadi ini nanti yang Bu Lita itu apakah akan sama dengan Amerika Serikat ya, Lita ya, yang 15 tadi ya, ataukah mungkin beda, nggak sama semuanya, atau mungkin ada hal-hal yang di Amerika Serikat itu nggak ada, jadi kita ada. Nah ini nanti kita bahas, dan selagi ini akan jadi awal dari diskusi di tiap rumah sakit untuk kita bahas selama seminggu ke depan, dan minggu depan kita akan webinar lagi untuk saling diskusi mengenai apa yang ditemukan yang potensial fraud di rumah sakit masing-masing. Ini nanti menarik sekali, nanti kita akan sangat empiris hasilnya, dan kita kelihatan, dan ini akan dimasukkan bagi untuk Kemenkes sebagai pedoman yang perlu dicegah terjadinya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita mulai dengan Bu Yulita. Ya, silakan.